sulur gelung, ceplok, segitiga tumpal, meander, pilir ganda, maupun berbagai macam hewan-hewan ya, seperti bisa tantri, ular naga, tunggangan atau wahana atau kendaraan Dewa Wisnu. Sehingga kemudian Garuda turun ke dunia membawa biji amerta yang diberikan kepada ular naga, kala makara atau muka kala ya. Jadi rahangnya bawah, rahang atas giginya, terus kemudian taringnya dan hidungnya ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita mengunjungi semacam ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim BPK Jatim bersama warga desa setempat di sebuah situs yang sangat-sangat bersejarah, sangat-sangat monumental, yang selama ini diam 1000 bahasa di keningannya ya, diduga lebih dari 700 tahun kemudian candi ini dibangun. Namun memang beberapa catatan modern pada masa kolonial, ada beberapa fragmen dan bangunan suci berserak di sebuah pemakaman umum di Prigen. Namun sampai detik itu, sampai saat ini belum memang dilakukan ekskavasi. Namun saat ini sudah dilakukan ekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, dan terutama apresiasi yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang mengucurkan dana dalam ekskavasi kali ini. Dan ternyata berbagai macam temuan yang sangat monumental pada ekskavasi kali ini ya. Selain memang terhalang, untuk sisi barat terhalang sebagian dari akar pohon beringin raksasa, sehingga dilakukan sebagian pemangkasan dari akar-akar tersebut. Namun candi ini menyiratkan sebuah candi yang sangat megah pada masanya gitu ya. Diduga memang pada masa Singosari maupun Majapahit candi ini dibangun. Namun sampai saat ini belum ditemukan angka tahun atau prasasti yang menjelaskan tentang ekstensi dari candi ini. Tentu kesulitan dalam merekonstruksi kesejarahannya. Jadi temuan-temuan yang sangat menarik kali ini gitu ya, selain banyak sekali kemudian balok-balok batu candi yang dinaikkan ya, yang terpendam di dalam tanah, yang penuh dengan ragam hias floral, fauna, dan berbagai macam makhluk mitologi, baik itu sulur gelung, ceplok, segitiga tumpal, meander, pilir ganda, maupun berbagai macam hewan-hewan ya, seperti kisah tantri, ular naga, maupun kemudian makhluk-makhluk mitologi yang itu identik dengan khazanah tradisi peradaban kuno, seperti Kinara dan Kinari, dua makhluk mitologi bidadara dan bidadari yang merupakan makhluk mitologi yang hidup di surga pada masa tradisi kuno. Termasuk kemudian kala yang sangat besar ya, dan ini kala ini menandakan adalah semacam relung atas masuk dari bangunan ruangan tengah candi ya. Nah ini merupakan kala. Kala sendiri juga lambang waktu ya, barang siapa yang memasuki waktu tidak bisa kembali lagi. Kala sendiri ya memang mitologinya itu memang memiliki permusuhan dengan Dewa Chandra, yaitu bulan, dan Dewa Surya, matahari. Karena kedua dewa inilah yang mendapati kalau ada Asura ikut serta dalam jamuan minum air amerta untuk menyambut kehidupan yang abadi dari kehidupan para dewa. Namun kemudian dari dua dewa ini, Surya dan Chandra, dilaporkan kepada Dewa Wisnu. Ketika air amerta itu sampai di mulutnya, kemudian dengan secepat kilat senjata cakra milik Dewa Wisnu memenggal lehernya, sehingga kepalanya itu terombang-ambing di langit gitu ya. Itu kemudian hidup abadi dan tubuhnya musnah. Sewaktu-waktu kala ini menguntal atau memakan Surya, matahari, atau Chandra, bulan, yang dikenal dengan tradisi kuno yaitu gerhana matahari. Karena memang lehernya terputus, maka bulan dan matahari keluar dari lehernya kembali. Dan ini salah satu pengetahuan tentang gerhana pada masa kuno ya, dalam sebuah mitologi dan tradisi. Kemudian selain kemudian banyak sekali memang temuan-temuan yang saat ini gitu ya berada di makam Punden Keramat ya, dari sebuah makam Punden Mbak Dadung Mangku atau Mbak Alang, ini salah satu kemudian yang diduga sang Baurekso atau sang pembabat alas atau pendiri dusun ini. Itu ternyata memang ada semacam bangunan candi yang sangat megah pada masanya. Dan temuan yang sangat monumental kali ini gitu ya, selain kala, adalah burung Garuda. Ya, di sini memang jadi selain
Pinara ya dan Pinari, ini adalah temuan yang terbaru burung Garuda. Dari segi paruh, tangan, kemudian posisi duduk kakinya, terus kemudian sayap-sayapnya, ini merupakan gambaran dari Garuda di masa tradisi kuno. Jadi Garuda ini sangat menarik ya, sebagai kemudian sejarah serta asal-usul maksud dari pendirian sebuah candi ini juga merupakan pembebasan gitu ya, pembebasan yang artinya memang arwah-arwah ini harus terbebaskan untuk menuju moksa, terbebas dari rantai reinkarnasi. Garuda sendiri diceritakan bahwasanya pada masa lalu di mana kemudian Garuda ini harus membebaskan ibunya yaitu Winata dari perbudakan Kadru dan 1000 ekor naga. Kemudian Garuda ini datang ke Kayangan untuk mengobrak-abrik Kayangan mencari air amerta ya sebagai tebusan untuk membebaskan ibunya. Namun kemudian banyak sekali para dewa yang hampir kalah, termasuk Dewa Indra atau raja para dewa ini. Namun berkat bantuan dari Dewa Wisnu, kemudian Garuda mendapatkan guci amerta atau Kamandalu. Sebagai gantinya Garuda nanti setelah berhasil membebaskan ibunya harus mau menjadi tunggangan atau wahana atau kendaraan Dewa Wisnu. Sehingga kemudian Garuda turun ke dunia membawa guci amerta yang diberikan kepada ular naga sehingga ibunya yaitu Winata terbebaskan dari perbudakan ular naga tersebut. Namun dengan secepat kilat sebelum para ular naga itu meminum air amerta, Dewa Wisnu segera merebut dengan secepat kilat guci yang ada di tangan para naga. Namun kemudian Garuda sudah berhasil membebaskan ibunya, sehingga kemudian Garuda sendiri lambang pembebasan dari penjajahan, lambang pembebasan dari perbudakan. Sehingga Garuda inilah yang kemudian menjadi simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diadopsi dari cerita tradisi kuno burung Garuda sebagai lambang pembebasan dari penjajahan kolonial ya, dari pembebasan penjajahan atau perbudakan bangsa asing. Semoga kemudian berbagai macam artefak ini memberikan makna, edukasi, dan inspirasi serta motivasi bagi generasi saat ini maupun yang akan datang, bahwasanya leluhur memiliki maksud dan tujuan. Bahkan sebuah desa yang dipilih untuk membangunkan bangunan suci, ya untuk mendirikan sebuah bangunan suci, desa tersebut dipilih dalam maksud teknis dan strategis, namun juga memiliki makna magis dan religius. Desa-desa yang dipilih oleh leluhur memiliki tanda-tanda yang baik. Jika pernah berjaya di masa lalu, suatu saat nanti akan berjaya kembali. Karena memang itu adalah pola-pola sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ya, selain temuan Garuda yang sangat monumental ini, memang sebagaimana penjelasan awal tadi, juga penemuan Kalah Makara yang tidak kalah indahnya. Nah, jadi di sini. Jadi ini adalah arca Kalah Makara atau muka kala ya. Jadi rahangnya bawah, rahang atas giginya, terus kemudian taringnya dan hidungnya ya. Kedua matanya, kemudian hiasan dari kepalanya ternyata bunga teratai. Kedua tangannya ini ya, yang terlihat ini. Nah, ini kedua tangannya kemungkinan ini dahulu ada semacam fragmentaris gitu ya. Ini seperti menggenggam ular naga. Jadi ini menggenggam ular naga kala ini ya. Nah, seperti menggenggam ular naga. Jadi ini sangat menarik karena memang ternyata selain kemudian adanya arca fragmen arca Garudia, ular naga, dan ini satu kesatuan cerita. Bahwasanya di candi ini memang bisa disimbolkan sebagai candi untuk membebaskan ya arwah-arwah dari belenggu samsara, dari belenggu rantai reinkarnasi untuk menuju moksa. Dan ini tentunya sangat berkaitan dengan filosofi Gunung Pawitra atau Gunung Suci, yang ternyata dari candi ini diduga ada semacam jalur kuno, jalan suci, Tirta Yatra maupun Dharma Yatra menuju puncak, yaitu dalam obsesi menggapai moksa. Diduga memang candi ini bisa dimaknai selain kalah gitu ya dengan memegang ular naga, juga memang ada relief dari burung Garuda.